Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sriana. Selamat siang. Selamat Selamat siang Bu siang Bu Fitri. Fitri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Ada apa nih apa Bu nih Bu Fit? Fit? Oh, tidak, Bu. Begini, saya mengecek jadwal. Eh, eh, Pada jadwal supervisi akademik, besok jadwal saya melakukan kegiatan supervisi. Ini Bu, ada sedikit yang ingin saya diskusikan sama Ibu Sriana terkait Ya Bu. kegiatan supervisi ini. Kira-kira bisa meminta waktu Ibu sebentar? Boleh Boleh Ibu. Ibu. Besok ya Biasa ya jadwal jadwal supervisi Bu. supervisi Bu. Iya, benar Ibu. Oke, Oke, boleh boleh Bu. Bu. Pada kegiatan supervisi ini Bu, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan untuk nantinya bisa melaksanakan kegiatan supervisi dengan lancar gitu Bu? Kira-kira Ibu Oh, ada saran tidak? baiklah Baiklah Ibu Ibu Fitri, Fitri, karena karena besok Ibu besok Ibu Fitri Fitri mau mau supervisi, supervisi. biasanya Biasanya Bu Bu yang yang mau mau dipersiapkan dipersiapkan itu itu adalah adalah karena karena kesiapan kesiapan Ibu Ibu mengenai mengenai itu besok adalah adalah bagaimana bagaimana pada pada saat saat supervisi supervisi itu itu apa sih apa sih yang yang ingin ingin Ibu Ibu kembangkan kembangkan seperti seperti itu itu Bu Bu Fitri. Fitri? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu pada supervisi akademik itu, saya ingin coba mengembangkan kehadiran penuh. Saya juga ingin mencoba menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, Oke, baik. baik. Berarti Berarti Ibu Ibu ingin ingin mengembangkan mengembangkan keseluruhan keseluruhan kompetensi yang kompetensi yang ada ada pada pada diri diri Ibu ya Ibu Bu ya Bu ya. ya. Benar Ibu. Baik Bu Baik Bu Fitri, Fitri, pada pada saat saat seperti yang seperti yang disampaikan disampaikan tadi tadi kompetensi yang ingin Ibu Ibu kembangkan, kembangkan, di di kompetensi kompetensi yang yang mana mana yang yang ingin ingin Fitri Fitri saya saya amati amati seperti itu? Bu Fitri? Eh, saya ingin Ibu dapat mengamati bagian kompetensi ini saja, Bu. Eh, untuk kehadiran penuh, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Mungkin dua kompetensi itu bisa nanti saya terapkan, Bu. Oke, jadi Jadi menurut Bu menurut Bu Fitri Fitri, dari dari dua dua kompetensi kompetensi yang yang ingin ingin Bu Bu Fitri Fitri amati, amati, mana mana dari dua dari dua kompetensi itu kompetensi yang itu yang ingin ingin lagi lagi lebih lebih dikembangkan dikembangkan lagi? lagi? Eh, Menurut saya kompetensi yang signifikannya kehadiran penuh mungkin ya Bu ya. Saya mencoba Oke, untuk hadir sepenuhnya untuk ya, melayani rekan sejawat saya nantinya dalam kegiatan supervisi ini. ya, Ya, baik. baik-baik. Berarti Berarti kalau kalau Ibu Ibu ingin ingin kompetensi kompetensi yang yang ingin ingin dikembangkan dikembangkan itu itu adalah adalah kehadiran kehadiran penuh, penuh, berarti berarti Ibu Ibu sudah sudah memiliki memiliki harapan ya. harapan ya kan? Harapan Harapan apa apa sih sih yang yang ingin ingin Ibu dicapai capai dalam dalam melakukan melakukan supervisi supervisi ini? ini? Harapan sayanya nanti Bu, saya bisa ke mitra saya, coach saya bisa percaya sepenuhnya kepada saya dengan cara bercerita apa adanya. Kemudian saya mendapatkan informasi atas permasalahan beliau, kemudian kami bisa mencarikan solusinya bersama-sama. Itu harapan saya, Ibu Sri. Oke, baiklah Bu Bu Fitri. Fitri, Sepertinya sepertinya itu itu saja saja sih sih persiapannya. persiapannya, Tapi tapi ingin ingin saya yang saya sampaikan sampaikan lagi lagi adalah adalah pada pada saat saat melakukan melakukan supervisi supervisi besok, besok, saya saya akan akan ada ada membawa membawa rubrik rubrik penilaian penilaian untuk untuk supervisi supervisi Ibu. Ibu. Jadi pada saat itu Saya saya ingin ingin melihat melihat apakah apakah Ibu Ibu sudah sudah melaksanakan melaksanakan supervisi supervisi dengan dengan eh, alur kita, apakah sudah mengikuti konsep yang sudah sesuai, dan juga Ibu apakah sudah bisa membawa kemitraan dalam proses Ibu. Nah, seperti itu ya Bu Fitri. Oke, baik Bu Sriana, saya akan mencoba besok untuk melakukan kegiatan supervisi dengan baik. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya saya. Ya, baik. Kalau gitu sampai berjumpa pada saat supervisi ya Bu Fitri ya. Baik, terima kasih banyak Bu Sriana. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Selamat siang Baik. ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Adik Burida, silakan masuk Ibu. Iya, ini maaf nih mengganggu. Ya, Boleh minta waktunya Bu Fitri? boleh. Emangnya ada apa itu, Bu? Oh, ini. Oh, saya ingin berbagi cerita lah pada Bu Fitri. Ada yang ingin saya mau sampaikan lah gitu. Begitu. Kira-kira apa yang bisa kita sharingkan siang hari ini? Oh, ini Bu Fitri, saya ini mengajar di kelas 3 SMA. Jadi setiap pelajaran saya tuh, saya melihat anak-anak kok kurang konsentrasi begitu ya. Kira-kiranya kok kayaknya ke mana-mana, badannya aja kayaknya di dalam kelas gitu. Dari cerita yang Ibu sampaikan, menurut saya berarti anak-anak Ibu kurang motivasi dalam belajar ya, Bu ya? Ya, sepertinya seperti itu, tidak berkonsentrasi, malas, kurang motivasi juga gitu. Begini Bu Rida, sebelum kita berlanjut pada persoalannya, kira-kira menurut Ibu Rida, apa hasil yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Oh, pastinya yang pertama jelas saya ingin berbagi cerita itu yang pertama. Yang kedua saya berharap bahwa untuk anak saya ini ya pikirannya kan harus berkonsentrasi penuh untuk belajar, harus memiliki motivasi juga gitu kan. Betul-betul Ibu Rida, supaya kegiatan pembelajaran tuh bisa lebih menyenangkan ya Bu ya. Ya benar-benar Ibu. Baik Bu Rida, coba bisakah Ibu ceritakan lebih detail apa sih persoalan yang sedang Ibu hadapi, kemudian apa sih penyebab dari permasalahan yang timbul itu Ibu? Kalau saya melihat di dalam kelas itu anak-anak itu sulit sekali untuk berkonsentrasi. Nah, saya melihat ada beberapa hal ya. Ini ketika ditanya ke anak-anak, kenapa sih kamu kok tidak berkonsentrasi belajar, kamu nggak betah dalam kelas, kok motivasi kamu rendah gitu ya. Ternyata anak-anak itu pikiran mereka tuh fokus ke handphone. Nah, kemudian juga kalau di kelas itu mereka mengantuk. Jadi kan dalam konsentrasi itu. Lalu yang ketiga mereka itu kebanyakan tidak sarapan dari rumah gitu. Jadi kemungkinan ini Bu Rida dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi berarti kemungkinan penyebabnya anak yang sibuk gadget ya Bu ya. Kemudian yang dalam keadaan lapar mengikuti pembelajaran karena tidak sarapan ya. Itu menurut Ibu adakah tindakan Ibu untuk mencoba bertanya kepada anak itu apa sih penyebab anak-anak tersebut tidak sarapan gitu? Sebenarnya sih dari cerita ya bersama anak-anak kan termasuk dekat juga sama anak-anak gitu kan. Mereka itu kalau di dalam kelas itu pikirannya, aduh masih keinget di semalam belum tuntas. Nah, jadi rasanya kok pengen cepet-cepet keluar kelas, terus ingin dari teman yang kemarin yang sama tentunya masih satu sekolah ya, untuk bisa main nyuri waktu di jam istirahat gitu kan. Terus yang kedua mereka itu nggak sarapan, nggak sempet gitu. Kalau dari bawaannya kalau dari rumah kayak gitu nggak ini nggak nggak ada selera makan, nggak ada selera sarapan, nah gitu. Terus mereka anak-anak ini saya lihat oh, jam berapa sih kamu tidur gitu kan? Ketika ditanya sama anak-anak, ya mereka jawab jam 12. Kalau yang lagi kadang tuh ada tuh jam 2, jam 1, bahkan ada yang sampai jam setengah 3. Jadi ketika mereka berada di dalam kelas, itu kebanyakan mereka itu udah pecah konsentrasi gitu. Nanti. Begitu. Berarti ketika mereka sibuk dengan dirinya sendiri,
kemudian tidak sarapan, ada permainannya belum tuntas, gitu ya Bu ya. Itu tentu mengganggu konsentrasi mereka ya Bu. Dari permasalahan tersebut itu Ibu, gambaran seperti apa yang Ibu inginkan atau perubahan seperti apa yang Ibu inginkan terjadi kepada anak-anak Ibu itu? Kalau saya idealnya tentu ingin bahwa anak-anak itu satu ketika berada di dalam kelas mengikuti mata pelajaran yang ada tentu bersemangat begitu ya, berkonsentrasi penuh, badan, pikiran, hati hadir di dalam kelas itu seutuhnya gitu. Jadi kan kalau sudah begitu tentu materi akan terserap dengan baik sama anak-anak gitu. Benar Ibu. Dari anak-anak yang tidak berkonsentrasi, kemudian Ibu berharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, itu tentu harus ada usaha ya Bu ya, ada tindak lanjut lah. Dari misalnya ini kita buat rentang 1 sampai 10 Ibu, kira-kira kondisi yang dialami saat ini di kelas Ibu itu berada pada kondisi rentang keberapa itu Ibu? Kalau saya perhatikan sih konsentrasi anak-anaknya, semangatnya, motivasinya juga, mereka berada di level 6 deh kayaknya gitu. Karena hampir lebih separuhan lah bahwa anak-anak itu tidak begitu bersemangat mengikuti pelajaran gitu. Yang penting mereka sekolahnya udah gitu kan. Jadi berada di level 6 itu tentu tidak sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan gitu ya. Ya. Ibu menginginkan anak-anak tersebut ada perubahannya pada level keberapa? Kalau saya menginginkan anak-anak itu berada di level 8 atau 8,5 aja bagi saya itu udah cukup deh gitu untuk membuat materi terserap dengan baik begitu. Benar. Materi level 8 ya Bu, tentu perlu usaha dan kerja keras ya Bu ya. Begini Bu Rida, dari permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Ibu selama ini apa saja sih upaya tindakan yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kemudian bagaimana hasilnya Ibu? Kalau saya tidak bosan-bosannya ya Bu Fitri ya udah mengingatkan anak-anak bahwa ini besok kita pelajaran dengan ibu loh ya, ekonomi kelas 3 akuntansi gitu. Nah, anak-anak sudah tahu itu. Tapi memang untuk menghilangkan ini kan memang nggak sulit. Tapi saya mencoba mengingatkan terus menerus untuk belajar di dalam kelas itu tolong matikan dulu gadgetnya, tolong matikan dulu gadgetnya berada di bawah dalam lingkungan sekolah gitu. Jangan bermain game dalam lingkungan sekolah. Terus ayo tidur yang jam-jam 10 tapi lama kamu udah tidur supaya kamu badannya sehat. Paginya bangun dengan badan yang terasa lebih bugar gitu, lebih sehat gitu. Tentunya kamu punya semangat. Kemudian saya juga sarankan ke anak-anak untuk membawa sarapan dari rumah. Bahkan kalau saya sendiri sih dari pagi sampai ke jam 12 bahkan saya keluar dari 2 kelas itu satu hari itu sampai jam jam 2 baru keluar dari kelas itu saya udah bawa dengan banyak sekali itu bawa belum lagi media pembelajaran belum lagi oh, apa namanya konsep ya kalau di sini bilangnya ya betul gitu ya saya sudah bawa jadi jam istirahat itu saya tidak keluar kelas saya bersama anak-anak yang ada di dalam kelas itu sarapan bersama mereka seperti itu jadi setidaknya begini saya menunjukkan dulu dari diri saya bahwa ini loh saya ibu guru ini sarapan karena kalau tidak sarapan kita tidak akan sehat tidak akan bersemangat menghadapi pekerjaan dengan situasi yang berat sekalipun yang ringan sekalipun gitu jadi dengan menunjukkan seperti itu saya berharap bahwa anak-anak bisa mencontoh lah gitu oh iya Bu Ridanya bawa sarapan sekolah walaupun lauknya cuman dadar telur gitu kan seperti itu. Benar Bu Rida, terlebih dahulu kita memberikan contoh ya Bu. Dari Ibu sudah memberikan contoh, tadi Ibu juga sudah melakukan ajakan, memberikan ini loh resikonya. Tentu
itu semua tidak mudah ya Bu ya, dalam usaha-usaha Ibu untuk menerapkan pembelajaran yang baik itu. Menurut Ibu, kendala-kendala apa saja yang sudah Ibu lewati dalam proses memberikan perubahan terhadap anak Ibu ini? Kalau kendala sih ya sulit untuk saya lihat ya untuk anak-anak itu ya Bu Fitri ya, termasuk hal yang sulit bagi mereka untuk tidur ya ini untuk anak yang laki-laki ya kalau ya saya perhatikan saya lihat dan saya pernah juga uh, bersharing ya dengan mereka gitu. Untuk anak-anak itu paling sulit untuk tidur jam 10 atau jam 11 malam paling sulit rata-rata mereka tidur di atas jam 11 malam gitu ya. Walaupun harinya adalah hari-hari dalam kondisi hari sekolah ya Senin sampai Jumat itu sulit untuk berubah oleh mereka. Lalu yang kedua mereka itu untuk sarapan pagi itu memang susah. Mereka biasa sarapan itu jam-jam istirahat di sekolah. Sudah seperti kebiasaan sih begitu ya. Itu yang hal yang sulit untuk dilakukan. Walaupun ya kita sudah sering memberitahu kepada anak-anak gitu kan manfaatnya, efeknya, positif dan negatifnya dari tidur malam, tidak sarapan gitu ya. Itu sangat sulit. Walaupun sudah sering ya diberitahu, tapi memang termasuk hal yang sulit untuk merubah kebiasaan anak-anak tersebut walaupun kita sendiri sudah memberikan contoh kepada mereka gitu ya gitu. Berarti mereka ini dominannya itu merupakan kebiasaan ya Bu ya, kebiasaan yang sulit untuk kita ubah begitu ya Bu ya. Jadi Ibu, dari kondisi seperti ini, anak-anak yang dengan kebiasaannya yang sulit untuk berubah itu, menurut Ibu Rida, rencana perbaikan apa yang ingin Ibu coba terapkan lagi kepada anak-anak kita nih? Oh, ingin saya terapkan yang pastinya ya satu mesti beri contoh dulu, contoh keteladanan ya. Yang kedua memang tidak bosan-bosan mengingatkan gitu, memang tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak begitu ya bahwa berkonsentrasi penuh itu dengan meninggalkan hal-hal lain yang sekiranya mengganggu pembelajaran itu sangat baik. Kemudian alangkah sangat baiknya kalau kita sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Selalu seperti itu gitu kan. Cuman ya saya percaya bahwa ini akan mulai perubahan, tapi tentu pelan-pelan pastinya ya. Karena merubah kebiasaan, saya tahu bahwa itu memang tidak mudah gitu ya gitu. Ya benar Ibu, perlahan-lahan kita coba ya Bu. Nah dari alternatif yang Ibu sebutkan tadi, memberikan contoh kepada anak-anak, kemudian memberi ajakan gitu, selain dua solusi itu ada tidak Bu alternatif upaya lainnya yang dapat Ibu explore gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Oh iya, um, ini sih sama anak-anak ya. Saya itu menekankan setiap pagi ya kalau saya masuk kelas itu selalu saya tanya siapa yang sudah sarapan nah gitu ya saya tanya tuh siapa yang sudah sarapannya kemudian ada beberapa yang menunjuk yang belum saya berapa alasannya kemudian saya tanya lagi siapa yang bawa handphone semua yang sekolah ada saya tanya setelah itu nah yang bawa handphone kalau handphone tolong di silentkan handphonenya atau dimatikan saja. Kemudian katanya juga nih, siapa nih pagi ini anak ibu yang merasa sangat mengantuk, nah, gitu kan? Saya tanya juga. Nah, kemudian saya sarankan kepada mereka, baik nak, kamu mengantuk hari ini ya bu, saya mengantuk. Baik, karena alasan mereka gini kan setelah itu, udah gini aja. Sebelum pembelajaran dimulai, ini kan baru mau mulai nih sebelum masuk ke materi ibu, kamu keluar dulu deh cuci muka biar nanti pas lebih semangat 5 menit ya tidak lebih dari itu seperti itu Mantap Ibu. kira-kira. Iya benar. Berarti Ibu dalam tindakan atau upaya yang Ibu lakukan nih untuk mengatasi permasalahan ini, tentu Ibu tidak berjalan sendiri. Menurut Ibu, adakah orang yang bisa memberi dukungan atau pihak-pihak yang terlibat dalam upaya Ibu untuk mengatasi motivasi anak yang
rendah minat belajarnya ini, Ibu? Baik Bu Fitri, ya saya eh, menghubungi wali kelasnya, kemudian menanyakan beberapa anak kepada wali kelasnya. Kalau si Fulan bagaimana? Kalau Haris bagaimana? Kalau ini yoga bagaimana? Saya tanya tuh karakter anak-anaknya. Kemudian juga ada beberapa anak kita kan tergabung nih di dalam grup kelas. Kemudian di sana kan ada tuh WA orang tuanya. Saya menghubungi orang tuanya untuk anak-anak yang saya perhatikan. Setiap hari dia tuh mengantuk setiap kali belajar dengan saya. Itu saya WA orang tuanya. Saya telepon, saya tanyakan gimana kabar orang tuanya, kemarin bagaimana kondisi anaknya, jam berapa anaknya tidur, itu pernah saya lakukan seperti itu untuk beberapa anak yang saya anggap memang sudah sangat luar biasa gitu ya gitu. Benar. Ibu tadi sudah menyampaikan nih tentang permasalahan, alternatif solusi yang sudah Ibu coba memberikan gambaran. Menurut Ibu, dari berbagai solusi yang sudah Ibu paparkan tadi tuh, solusi mana kira-kira yang memungkinkan untuk diterapkan di kelas Ibu? Kemudian yang memiliki resiko paling kecil, tapi membawa dampak yang baik untuk perubahan tersebut. Saya mulai dari yang sederhana aja Bu Fitri. Jadi setiap kali saya masuk itu sebelum mulai saya biasanya tanyakan kabar anak-anaknya dulu ya kan. Kemudian siapa yang sudah sarapan, yang belum, yang mengantuk, yang bawa handphone. Kemudian karena kebiasaan ke dalam kelas itu membawa infocus ya. Jadi saya biasanya ada tuh kalau saya tidak bisa memberi ice breaking, saya nyanyi dulu sama anak-anak nih. Iya. Nyanyi dulu mereka udah seneng duluan kan. Udah seneng, udah mulai merasa seger nih badan nih, pikiran juga udah mulai enak nih ya. Baru tuh saya mulai pembelajaran. Biasanya seperti itu aja nih saya mulai karena untuk merubah anak-anak ini, ayo sarapan itu bukan hal yang mudah Bu Fitri ya. Karena kebiasaan mereka tidak biasa sarapan dulu baru berangkat sekolah, mereka belum biasa ya. Bagi anak-anak tuh masih udah deh kenyang gitu. Sarapannya diganti gitu kan. Nah, jadi untuk mendengarkan mereka seperti itu. Kemudian saya juga bisa begini, nah kalau kamu terlalu mau sudah lapar dan ingin makan, Pak, kamu jangan takut bilang sama ibu izin saya 10 menit, saya mau sarapan dulu. Tidak apa-apa, nah daripada kamu kena sakit, nah. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian nanti kita komit dengan waktu 10 menit ini gitu, dengan waktu 10 menit ini gitu. Jadi ada beberapa anak yang melakukan karena memang sangat lapar. Tujuan saya ini agar mereka ketika masuk mereka sudah kenyang, mereka bisa konsentrasi dan juga bisa menghindarkan anak-anak dari penyakit yang berhubungan dengan pencernaan gitu. Iya betul Bu. Berarti terlebih dahulu kita coba menciptakan suasana yang menyenangkan ya Bu ya. Iya, yang betul. Itu pasti lebih seru ini Bu melihat Ibu nantinya. Kira-kira kapan itu Bu bisa kita mulai tindakan atau upaya perubahan ini Bu? Ya baik Bu Fitri, saya besok ada nih di kelas 12 II1, saya mencoba untuk action nih apa yang kita seringkan hari ini gitu ya, untuk lebih intens lagi bersama anak-anak gitu. Oh, berarti besok ya Bu. Boleh Bu. Tapi Bu, jangan lupa nanti ketika Ibu sudah melakukan upaya tersebut, tentu Ibu bisa melakukan refleksi atau evaluasi. Menurut Ibu, refleksi yang seperti apa atau evaluasi yang seperti apa sih yang dapat Ibu lakukan terhadap pelaksanaan rencana yang akan Ibu lakukan ini? Nanti saya bisa melihat di dalam kelas itu ya, biasa setelah 15 menit terakhir saya ada post test ya, saya bisa melihat dari itu. Lalu di dalam pembelajaran kita kan biasa berdiskusi ya, benar. melakukan tanya jawab gitu ya. Di sana kan kita juga bisa melihat anak-anak yang ketika ditanya itu jawaban dengan pertanyaan itu nyambung. Dia tidak diam saja gitu, tidak bengong gitu ya. Iya, ada timbal baliknya begitu ya Bu ya? Iya, benar-benar. Oke, baik Ibu Rida,
dari permasalahan Ibu tadi kita sudah dapat gambaran solusinya ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mencurahkan semua permasalahan, setelah mendapatkan gambaran solusi, bagaimana perasaan Ibu? Pastinya saya senang sekali hari ini karena satu punya teman berbagi ya. Iya Lalu yang kedua separuh beban ini kayaknya udah dibagi deh gitu. Tinggal separuhnya lagi action di lapangan begitu ya. benar Ibu. Seperti itu Bu Fitri, senang banget gitu ya gitu. Iya, selalu semangat Ibu Rida. Saya nggak sabar ini menunggu kelanjutan cerita Ibu tentang upaya perubahan ini. Semoga nantinya upaya yang Ibu lakukan tuh dapat memperoleh hasil sesuai yang Ibu inginkan ya Bu ya. Iya. Bu Rida, ini waktu sudah 30 menit berlalu. Kira-kira ada tidak yang ingin kita bahas lagi, Bu? Saya kira cukup dengan waktu yang sudah Bu Fitri untuk buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Sudah yang kesepakatan saya mencoba untuk action lebih intens di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti harapannya ya mendekati angka 8, kalau bisa melewati dari target angka 8 tersebut. Pit Gitu. baru rekam. Oke, baik Bu Rida, berarti cukup sampai di sini dulu perbincangan kita sore hari ini. Next kita lanjut lagi setelah Ibu melakukan aksi ya. Saya tidak sabar loh ingin menunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih Baik, Bu Bu Rida. Fitri, terima kasih Bu Fitri, terima kasih juga. Selamat siang Ibu Rida. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Sriana. Bagaimana nih sekarang perasaannya setelah melakukan supervisi Bu Fitri? Alhamdulillah Ibu Sriana, saya merasa senang. Alhamdulillah kegiatan supervisi berjalan dengan lancar. Begitu Ibu Sriana. Oke, bisa nggak diceritakan mengapa kegiatan Bu Fitri itu terbilang lancar Bu Fitri? Begini Bu Sriana, rasanya kenapa supervisi ini sudah berjalan dengan lancar, saya sudah melakukan kegiatan supervisi sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, begitupun tanggung jawab sudah saya lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari coach saya. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami bisa menemukan solusi atas permasalahan coach saya tersebut, Ibu. Wah, mantap ya Bu Fitri ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Tapi Bu Ibu Fitri, Triana. boleh saya menyampaikan pendapat saya dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan Bu Fitri? Oh, tentu boleh Bu Sriana, silakan. Bagaimana pendapat Ibu? Dari yang Bu Fitri sampaikan tadi kan Bu Fitri menyampaikan berjalan lancar karena Ibu sudah fokus, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sudah melakukan kolaborasi yang sangat aktif kepada coach Ibu kan seperti itu. Benar Ibu. Tetapi ada sedikit yang masih bisa seharusnya Bu Fitri lebih kembangkan lagi Bu Fitri. Pada saat Bu Fitri melakukan kesadaran penuh itu, kehadiran penuh itu Bu Fitri sepertinya masih sedikit kurang fokus ya Bu Fitri. Saya lihat Ibu itu masih tidak menatap coach Ibu dengan fokus. Ibu masih bahkan pada saat coach menyampaikan pendapatnya, Bu Fitri masih sibuk mencatat ya Bu Fitri ya. Apakah benar seperti itu Bu Fitri? Benar sekali Bu Sriana, begitulah Bu. Memang apa yang Ibu katakan benar sekali. Tadi ada sedikit permasalahan, jadi pikiran saya itu tidak fokus terhadap penyampaian-penyampaian dari coach saya Ibu. Oke.
Dari yang Ibu sampaikan tadi, Bu Fitri kan kurang fokus ya. Apa sih tindak lanjutnya untuk kedepannya, Bu Fitri? Saya rasa Ibu Sriana, nanti saya akan coba lagi untuk berlatih, memposisikan diri untuk dapat melakukan kegiatan supervisi ini dengan baik lagi. Dengan cara saya akan mengendalikan diri untuk kehadiran penuh ini Ibu, sehingga nanti saya dan koci tidak ada terjadi miskomunikasi ya Bu ya. Mungkin seperti itu Ibu. Iya. Oke, jadi Bu Fitri ya, dari hasil diskusi ini sudah terbayang ya kan apa yang akan Ibu Fitri lakukan selanjutnya apabila melakukan supervisi akademik yang selanjutnya ya kan Bu Fitri? Iya benar Ibu, untuk kedepannya nih saya akan mungkin saya bisa mencari tempat yang lebih nyaman, yang lebih tenang dari gangguan-gangguan atau suara-suara lain begitu. Kemudian saya juga akan lebih mencoba untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari coach saya Ibu. Mungkin seperti itu Ibu yang akan saya lakukan ke depannya Ibu. Oke, baiklah Bu Fitri. Ibu sudah mantap, sudah bagus. Mungkin hanya itu saja masukan yang saya berikan kepada Bu Fitri. Sepertinya sudah cukup ya Bu Fitri ya. Terima kasih atas waktunya. Oh, terima kasih banyak loh Bu Sriana, berkat bimbingan Ibu, masukan-masukan dari Ibu. Insya Allah kedepannya saya akan coba lagi memperbaiki diri sehingga saya dapat memfasilitasi coach saya Ibu terhadap permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih loh Bu Sriana atas waktunya. Oke, baik.